wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana, anak-anak? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Jaga kesehatan, jangan lupa jaga kondisi biar tetap selalu bugar. Anak-anak, apakah gambar Bapak dan suara Bapak di sini terdengar jelas dan terlihat jelas? Terlihat jelas dan terdengar sangat jelas. Jelas, semua Pak. Ya, kalian Bapak beri waktu mengisi daftar hadir di Google Classroom ya. Untuk bahan yang Bapak lihat bahwa ada beberapa orang yang hadir di mengikuti pembelajaran. Langsung saja ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta si Zia untuk memimpin doa pada hari ini. Bapak persilakan. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Zia yang sudah memulai memimpin doanya. Anak-anak, videonya diaktifin semua ya. Nah, sebelum memulai, kita ada peregangan dulu seperti biasa ya. Ikutin Bapak, 8 kali ke kanan, hitungannya 8 kali ke kiri, dan ke belakang 8. Sekarang hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti saran Bapak. Nah, anak-anak, ya, kalian perhatikan ini Bapak mau menayangkan ada. Nah, jadi untuk mengikuti Zoom ini kita ada aturannya. Sudah terlihat semua, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, Sudah, perhatikan. Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, aturan pada saat mengikuti Zoom, yang pertama, menggunakan seragam sekolah. Yang kedua, berperilaku yang sopan. Yang ketiga, pada saat siswa lain presentasi, siswa yang lain memperhatikan apa yang disampaikan. Yang keempat, mikrofon dimatikan jika ditanya atau mau bertanya baru dinyalakan. Yang kelima, wajib menyalakan video pada saat Zoom. Nah, jadi itu aturan yang kita lakukan pada saat Zoom kita hari ini. Nah, kalian perhatikan, kalian simak saja ya. Kalian lihat videonya seperti apa. Tapi saya tuh punya mimpi, saya punya hope yang saya pegang dari seorang bapak ibu saya. Ibu saya itu lulusan S3, SD, SMP, SMA. Bapak saya itu dulu kerja di bank, dan sampai dia pensiun, dia nggak pernah jadi manajer. Dia selalu gagal promosi jabatan. Sampai saya selesai kuliah, beliau masih jadi pelaksana. Dan mimpinya anaknya harus jadi bos. Dan saya melihat, kenapa sih mama bungkusin nasi? Nasinya tuh nggak enak, kata teman-teman aku malu. Ibu saya cuma bilang, mama cuma SMA, makanya cuma bisa bungkusin nasi. Mama pengen kamu jangan kayak mama yang cuma bisa bungkusin nasi. Kamu harus lebih dari mama. Kamu harus bisa sekolah. Kayak kamu bilang, kenapa teman-temannya mamanya S2, S3, mama kamu cuma SMA. Kamu harus jadi orang tua yang ditulis sama anaknya. Itu yang dia bilang dari saya kecil. Ada satu kejadian yang mengubah saya, dan ketika saya lihat, setiap orang tuh pasti punya trigger. Yang mungkin kalau digali lagi, trauma-trauma itu ada, yang intinya menggerakkan kita untuk melakukan suatu double effort. Ibu saya itu semua dilakuin sampai akhirnya dia sempat jadi kepala proyek, jadi mandor, dipercaya, dia nekat ngambil bisnis, pinjam utangan bank, properti juga, mungkin kecil-kecilan, bangun rumah satu dijual, gitu-gitu, ternyata ketipu sama rekan bisnisnya. Udah, di saat itu Pak, uang pinjaman dibawa kabur, kebetulan yang nipu namanya Pak Soleh, sayangnya dia nggak soleh. Saya tahu nih, perjalanan bisnis itu pasti ada ya Pak, ditipu orang gitu. Makanya saya tuh hari ini APDC ada nih yang mau jadi investor, enggak, saya harus berdiri sendiri. Mau saya nggak gajian, nggak apa-apa, saya udah nggak bisa percaya sama orang. Karena ibu saya ditipu dan saya ngeliat banget, ibu saya tuh sebagai salah satu pemilik perusahaan di situ di akte PT-nya, mereka abal CV, tapi abal-abal. Ibu saya diperkarakan karena Pak Soleh ini nipu banyak orang lain Pak. Kurang ajar banget gitu Pak Soleh. Dan saya cuma ingat, bapak saya cuma bilang gini, bapak saya ngambil pensiun dulu dari bank, belum sempat naik jabatan, dia bilang, papa ngambil pensiun ini biar dapat pesangon buat bayar utang ibu kamu. Dan dia bilang, kemarin rezeki kita 1 liter. Dikumpulin, ibu saya nangis, minta maaf, bapak saya cuma bilang, 1 liter
Itu karena Allah pengen kita rezekinya cuma setengah. Insya Allah lebih berkah. Papa mulai dari nol, Papa bikin rumah kecil, yang Papa jual, kamu tetap kuliah. Berapa kali saya bilang, Papa, anak mau cuti, mau bantu Papa kerja. Papa saya bilang, enggak, Papa pengen ketemu kamu di Gerah Sabar, kamu nggak boleh nyerah. Dia nyetar motornya, mobilnya dijual, dia berusaha kayak tukangnya cuma satu, dia ikut ngecat, dia ikut kadang-kadang nyangkul dan lain sebagainya, kulitnya sampai gosong. Tapi saya cuma ingat, ini Papa lakuin buat kamu karena kamu satu-satunya masuk UGM. 2 generasi nggak ada kayak masuk UGM. Dia cuma bilang ketemu di Gerah Sabar, that's my purpose. Dan saya tahu ini hope orang tua saya. Jadi waktu saya S1, saya waktu itu skripsi, saya ingat banget, saya bilang ke dosen saya, Prof, saya pengen lulus bulan Januari karena saya pengen lulus terbaik. Kenapa analisa? Satu kesempatan beasiswa, saya harus jadi lulusan terbaik di fakultas ini. IPK teman saya, IPK-nya 394 tuh banyak Pak di psikologi. Jadi saya itu bukan karena saya paling pintar dan IPK saya paling tinggi, tapi saya start lebih awal dan saya berusaha lebih keras. Pagi skripsi saya kasih sambil KKN dibantu, sore saya ambil revisiannya, dan ternyata itu jadi mental. Sampai hari ini, ketika akhirnya saya lulus bulan Januari saya yudisium, Februari saya wisuda, ada satu hope yang saya lihat di situ dan saya ngerasa terbayar banget. Bapak saya berdiri di sayap kanan, dia melambaikan tangan ketika saya dapat penghargaan dari Pak Rektor. Bukan masalah prestasi, tapi saya lihat, that's my personal reason. Seolah dia bilang, thank you. Anaknya sebagai lulusan terbaik mewakili 1.800 dari Fakultas Psikologi UGM. Oke, anak-anak. Itu ya, tadi ada tayangan video sebagai menambah semangat kalian untuk belajar ya. Artinya menjadi seseorang yang hebat itu perlu proses dan perlu kemauan yang tinggi. Nah, anak-anak, pada hari ini kita belajar tentang deret aritmatika ya. Dan bagaimana deret aritmatika itu untuk pembelajaran kita di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat ya. Yang dimana ketika kalian memahami deret aritmatika, ketika kalian menjadi seorang pengusaha, kalian akan bisa menghitung keuntungan atau kerugian yang akan datang setelah kalian mempelajari deret aritmatika ini. Dan kalian akan tahu seperti apa keuntungan saya dalam 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Jadi itu kegunaan kita belajar deret aritmatika. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan ya, di situ ada kursi di dalam stadion main sepak bola ya. Setelah kalian memperhatikan stadion itu, pernahkah kalian mencoba menghitung kursi yang menghitung jumlah kursi yang kalian lihat tersebut? Bagaimana, Jia? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Yang lain ada yang sudah pernah atau ada? Belum pernah, Pak. Belum ya. Belum pernah, Pak. Ada yang Belum pernah? pernah, Pak. Belum ya. Nah, anak-anak, jika belum pernah ya. Nah, di sini adakah cara lain, cara menghitung jumlah susunan kursi yang sangat banyak jika kursi tersebut memiliki aturan dalam penyusunan dengan cara yang mudah? Menurut kalian ada nggak cara untuk menghitung kursi ini yang banyak ini dengan cara yang mudah yang kalian ketahui? Bagaimana, anak-anak? Ayo. Menggunakan deret aritmatika, Pak. Bisa menggunakan deret aritmatika. Gimana tuh cara menghitung menggunakan deret aritmatika? Kita menghitung setiap baris pertama dan baris keduanya itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Oh ya, jadi bisa dihitung ya dengan menggunakan deret aritmatika. Atau bisa juga dengan barisan aritmatika ya, seperti yang kita pelajari yang telah lalu. Ya. Jadi bisa dengan cara mudah dengan menggunakan deret aritmatika. Oke. Nah sekarang ada kompetensi yang harus kalian capai untuk memenuhi pembelajaran kita. Yang pertama, kompetensi yang harus kita capai itu adalah menentukan jumlah suku deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah, kemudian menganalisa masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika, kemudian menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aritmatika, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Kenapa sangat penting kompetensi yang akan dicapai ini yang harus kalian ketahui? Karena dengan mengetahui kompetensi ini dan kita bisa mencapai kompetensi ini, kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan deret aritmatika. Nah, di dalam deret aritmatika, setelah adanya kompetensi tadi, dituangkanlah dalam tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan jumlah suku-suku deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Nah, tujuan pembelajaran ini, anak-anak, kita dapatkan dari kompetensi yang tadi, ya, hingga
tujuan pembelajaran ini dimunculkan. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah mengarah kepada 4 tujuan pembelajaran yang kita buat hari ini. Nah, anak-anak, untuk garis besar kegiatan pembelajaran kita, apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom secara berkelompok, dikirimkan dalam bentuk PDF. Ya, nanti kalian ubah filenya dalam bentuk PDF. Yang kedua, mendiskusikan hasil LKPD diwakili oleh salah satu atau lebih dari setiap kelompok. Yang ketiga, mengerjakan soal evaluasi di Google Classroom dengan waktu 45 menit. Yang keempat, menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran nanti di akhir. Yang kelima, melakukan refleksi dengan kegiatan pembelajaran dan memberikan saran untuk kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Jadi itu garis besar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum memasuki ke dalam materi pembelajaran kita, Bapak ada membuat sebuah soal, ya. Di sini ada soal, perhatikan. Nah, ada soal. Kelihatan semua anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Masih semangat? Masih semangat semua? Masih. 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 Kalau Bapak bilang SMK, jawabnya bisa ya? Oke? Oke, Pak. Ya. Oke. SMK, Bisa. Bisa. sekali lagi. SMK. Bisa. Nah, terima kasih ya. Aplaus dulu. Kita kasih aplaus dulu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini, jika Pak Mehmet pergi ke pasar membeli 5 timun pada hari pertama, 10 timun pada hari kedua, dan 15 timun pada hari kelima ini. Maksudnya hari ketiga ya. Jadi ini 15 timun pada hari ketiga. Salah ini. Berapa jumlah timun pada Pak Mehmet pada hari ke-7? Ayo, siapa yang bisa jawab, anak-anak? Berapa pada hari ke-7 itu timunnya Pak Mehmet? Silakan, siapa yang mau jawab? Ayo. Bapak beri waktu 2 menit ya untuk menjawab, silakan. Ada yang sudah menghitung? Waktunya sudah 1 menit lebih. Menurut kalian diapakan itu menurut kalian? Coba, siapa yang bisa jawab? Dijumlahkan, Ditambahkan, Pak. Ya, ditambahkan. Gimana tuh cara jumlahinnya? Perharinya ditambah 5, Pak. Ya, perharinya ditambah 5. Jadi total semuanya selama 7 hari itu berapa? 35 timun. Sampai hari ke-7. Sampai hari ke-7. Ini loh, hari pertama 5 timun, hari kedua 10 timun, hari ketiga 15 timun, lalu sampai hari ke-7 itu ada berapa timun jumlah totalnya? 35, Pak. Masa 35? Iya, Pak. 35, Pak. Sampai Iya, hari Pak. ke-7. 35. Jumlah semua loh. Hari pertama 5, hari kedua 10, berapa sudah jumlahnya? 5, Ayo. 10, Tambah hari ketiga berapa? Sampai hari ke-7, masa jumlahnya 35? 30 tambah 20, 50 tambah 25, 75 tambah 30, 35, 80, 90, 105 tambah 35. 140, Pak. Ya, jumlahnya 140 ya, bukan 35 ya, anak-anak ya. Jadi menjumlahkan dari hari pertama ditambah hari kedua, ditambah hari ketiga sampai dengan hari ke-7. Hari ke-7. Ya, bukan selisihnya yang dijumlah ya, bukan 5 tambah 5 sampai hari ke-7 itu ya. Jadi menjumlahkan pada setiap hari. Iya, Nah, iya. Nah, jadi di sini ada jawabannya, perhatikan ya. Nah, jadi jumlah timun Pak Mehmet pada hari ke-7 adalah 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah 30 ditambah 35 sama dengan 140. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya. Nah, ini nanti berhubungan dengan materi kita, yaitu dengan deret aritmatika. Nah, sekarang kalian perhatikan, ini ada barisan Bapak buat, ya, ada 2 barisan. Nah, perhatikan. Ini barisan apa ini? Baris aritmatika. 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 Kenapa kalian tahu? Aritmatika dan Kalau ini? itu yang bukan deret. Bukan ya. Kenapa ini dikatakan aritmatika? Karena memiliki selisih yang sama, Pak. Ya, selisih yang sama. Kalau ini? Sama. Kalau yang ini? Yang itu selisihnya berbeda. Ya, jadi dia dikatakan bukan arit. Berbeda. Sekarang lihat bagian bawah.
ada bentuk yang sama, cuman di Bapak bedakan dia ada bentuk penjumlahan. Itu apa itu? Deret aritmatika. Deret Deret aritmatika. aritmatika. Kenapa dia disebut deret di sini? Menurut kalian kenapa dia dikatakan deret? Karena dia dijumlahkan, Pak. Karena dia dijumlahkan. Ya, karena sebelumnya kalian sudah mempelajari deret aritmatika ini dengan melihat video tayangan dari Bapak ya di Google Classroom. Nah, berarti kalian sudah memahami. Jadi dengan dijumlahkan. Kalian sebelahnya ini deret apa bukan? Bukan. Kenapa dia bukan? Karena selisihnya berbeda, Pak. Oh, berarti deret itu harusnya apa dia? Harus Setiap selisihnya sama. setiap selisihnya Selisihnya harus sama. Sekarang Bapak tanya nih, apa perbedaannya deret dan baris ini? Apa bedanya? Kalau deret dia dijumlahkan. Jumlahkan. Kalau baris dia ada tanda koma. Sama. Oke, dilambangi dengan tanda koma. Nah, ini dikatakan barisan aritmatika. Yang ini dikatakan bukan barisan aritmatika. Yang ini disebut dengan deret aritmatika. Yang ini bukan deret aritmatika. Berarti dapat disimpulkan bahwa deret aritmatika itu apa? Bukan disimpulkan ya. Berarti kita bisa menemukan bagaimana cara menemukan rumus deret aritmatika nantinya. Nah, perhatian sekarang deret aritmatika. Dari contoh tadi, kira-kira menurut kalian pengertian deret aritmatika itu seperti apa sih? Deret aritmatika yaitu barisan aritmatika yang dijumlahkan, Pak. Ya, barisan aritmatika yang dijumlahkan. Ini ada nih di sini Bapak buatkan bahwa deret aritmatika adalah suku-suku yang dijumlahkan merupakan suku dari barisan aritmatika. Jika diketahui U1, 2, 3 sampai UN merupakan suku dari suatu barisan aritmatika, maka dia U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah UN disebut deret aritmatika. Yang dimana kemarin kalian sudah belajar tentang barisan aritmatika. Jika SN merupakan jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika, rumus umum untuk SN dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ya. Nah, jadi untuk menentukan rumus SN nanti ada langkah-langkahnya seperti ini. SN sama dengan U1 tambah U2, U3 tambah dengan UN. Nah, nanti untuk menentukan rumus ini, silahkan nanti kalian memperhatikan tayangan video Bapak yang ada di Google Classroom itu ya. Kalian perhatikan aja nanti sendiri. Seperti apa nanti tayangan video yang Bapak tampilkan. Dan itu nanti ada di soal di LKPD yang akan kalian kerjakan ya, anak-anak. Nah, sekarang ada pertanyaan tentang deret aritmatika. Jadi deret aritmatika itu adalah suku-suku yang dijumlahkan merupakan suku-suku dari barisan aritmatika. Kira-kira ada yang belum dipahami? Itu konsep dasar dulu yang kita pahami. Nanti untuk menemukan rumusnya Bapak itu ada di LKPD. Nanti kalian yang mengerjakan sendiri. Sudah paham atau bagaimana tentang deret aritmatika? Paham, Pak. Paham ya? Cukup jelas ya? Paham, Pak. Cukup jelas? Ya, Pak. Oke. Jelas, Nah, Pak. anak, kalau sudah cukup jelas ya dari penjelasan yang Bapak tadi, bisakah kalian memberikan contoh, ya, contoh dari barisan aritmatika dan yang bukan barisan ya, dari contoh deret aritmatika dan yang bukan deret aritmatika. Siapa yang bisa? Ayo, silakan. Dari penjelasan tadi, silakan kalian berikan contohnya. Ayo, siapa? Bebas saja. Reja, Siti, atau Herawati? Pak. Ya, silakan Reja. Reja. Ya, silakan. Contohnya, contoh deretan aritmatika yaitu 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 23, Pak. Oke. Yang bukan? Yang bukannya 6 tambah 13 tambah 14 tambah 20. Itu bukan aritmatika. Aritmatika. Anak-anak, dari yang disampaikan Reja tadi, ya, apakah kalian sudah memahami atau belum? Jika belum, silahkan ditanyakan, biar nanti dijelaskan oleh Reja. Kenapa dia mengatakan itu contoh dari deret, dan kenapa dia bisa mengatakan itu contoh bukan dari deret. Silakan, Nana. Ayo, ada yang mau tanya? Semua jaringan lancar ya? Lancar, Pak. Lancar ya? Ya, ada yang mau tanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Paham berarti? Yang lain? Ada, Pak, udah. Paham, Bapak. Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau nggak ada yang Paham, tanya, sekarang Bapak yang tanya berarti. Si Reja, kenapa kamu bisa katakan itu adalah contoh deret?
dan bukan deret. Pada contoh pertama tadi. Karena yang deret itu jumlahnya selalu sama, Pak. Dan yang bukan deret itu selisih penjumlahannya berbeda. Oke, jadi selisihnya kalau deret itu selalu sama ya. Kalau bukan berarti dia berbeda. Artinya selisih antar sukunya tidak selalu sama. Berarti dia bukan deret aritmatika. Nah, berarti karena kalian sudah memahami apa itu deret aritmatika, karena kemarin juga di Google Classroom ya, di Google Classroom ini Google Classroom-nya. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan kan, Pak? di Google Classroom ini kalian sudah Bapak bagikan juga ada absen kelas, ada soal evaluasi, ada media belajar ya di hari sebelum kita memulai pembelajaran. Berarti kalian sudah memang mempelajari materi yang Bapak kasih pada waktu sehari sebelum kita belajar. Berarti kalian sudah membuka videonya, sudah melihat semuanya sehingga kalian memahami. Nah, karena sudah memahami dan kalian juga sudah mengerjakan LKPD, sudah mengirimkan ke Google Classroom ya. Bapak minta kita presentasi saja ya pada hari ini. Kita presentasi saja dimulai dari kelompok 1. Itu kemarin ada 3 kegiatan. Bapak minta untuk kelompok 1 menjelaskan tentang kegiatan 1, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ya. Bapak persilakan untuk kelompok 1 yang mewakili ya. Si Jia aja, biar Bapak buatkan dia jadi host ya. Di Bapak scan. Si Jia, mana Jia ini? Bentar dulu ya. Silakan Jia, sudah Bapak buatkan jadi host. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Nomor 1, 2, dan 3 ya, Jia ya. Suaranya dia masih di mute itu. Iya, Pak. Silakan. Yang lain nanti silakan menanggapi ya. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Nomor 1, tuliskan selisih antara suku berurutan dari deret aritmatika di dalam tabel. Yang A, 3 tambah 8 tambah 12 tambah 17 tambah 22 memiliki selisih 5. Yang B, 5 tambah 2 tambah negatif 1 tambah negatif 4 memiliki selisih negatif 3. Yang C, 6 tambah 15 tambah 24 tambah 33 tambah 42 memiliki selisih 9. Dan soal yang kedua, tuliskan selisih antara suku berurutan dari yang bukan deret aritmatika. Yang A, 1 tambah 3 tambah 8 tambah 11 tambah 18 memiliki selisih 2, 5, 3, 7. Yang B, 5 tambah 0 tambah negatif 4 tambah negatif 6 memiliki selisih negatif 5, negatif 4, dan negatif 2. Yang C, 8 tambah 11 tambah 16 tambah 20 tambah 22 memiliki selisih 4, 5, 4, dan 2. Sekian, Pak, penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Jia yang sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Nah, anak-anak, ada yang mau ditanyakan dari yang apa yang disampaikan oleh Jia? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Reza. Saya mau bertanya pada nomor 3, bagaimana kita mengetahui sifat deret aritmatika? Silakan, si Zia jawab. Dari mana kamu tahu bahwa itu adalah sifat, bisa tahu sifatnya deret aritmatika? Karena deret aritmatika itu mempunyai selisih, Pak. Mempunyai selisih yang apa? Yang deret aritmatikanya mempunyai selisih yang sama. Sedangkan yang bukan tuh mempunyai selisih yang berbeda. Jadi itu ciri dari deret aritmatika. Ya. Bagaimana Reza? Paham, Pak. Paham ya. Teman-teman yang lain? Anak yang lain bagaimana? Paham, Pak. Silakan Reza untuk mempresentasikan yang B-nya. Yang B, tentukan rumus yang mempermudah kita untuk mempermudah melakukan perhitungan deret aritmatika.
Dari soal di atas, kami menemukan rumus deret aritmatika karena deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN dikurang 1 tambah UN. Sn sama dengan A tambah B tambah A tambah 2B sampai UN kurang 2B tambah UN kurang B tambah UN. Maka rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan 1/2N, 2A tambah N kurang 1 dikali B. Dari rumus tersebut bisa kita gunakan untuk mencari berapa banyak batako yang digunakan untuk membuat 10 anak tangga. Sn sama dengan 1/2N, 2A tambah N kurang 1 dikali B. S10 sama dengan 1/2, 10, 2 dikali 2 ditambah 10 dikurang 1 dikali 2. 5, 4 tambah 9 kali 2. 5 sama dengan 5 dikali 22 sama dengan 110. Jadi banyak batako yang digunakan yaitu 110 batako. Sudah, Reja? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Reja ya. Nah, itu ada. Nah, tadi sudah dijelasin sama Reja ya, dari kegiatan 2 tadi A dan B itu. Ada cara yang A itu menentukan 10 anak tangga itu dengan jumlah 110. Ada yang B juga sama, menemukan rumus, kemudian rumusnya bisa digunakan untuk mengerjakan yang bagian A. Nah, mana yang lebih mudah? Apakah dengan cara bagian A atau dengan cara yang bagian B menurut kalian? Yang B, Pak. Ya. Apa? Kalau menurut kalian mudah yang A, kalau misalnya batakonya 1000 banyaknya, susunan anak tangganya gimana cara ngitung? Ayo, apa masih mau dengan cara yang A? Mudah yang B, Pak. Mudah yang B kan? Yang A gimana? Kalau anak tangganya 1000 gimana tuh cara ngitungnya? Mau cara manual seperti yang A? Sampai 1000 kali kau menulis dengan rumus U 999 sama dengan mau? Masih mudah apa? Mudah yang A atau mudah yang B? Yang B, Pak. Yang B ya. Lebih mudah dengan yang B dengan adanya rumus. Kalian bisa menentukan berapapun pertanyaan besarnya SN-nya atau jumlah dari deret aritmatika tersebut. Nah, untuk yang kegiatan 3, kita lanjutkan ya. Dipresentasikan oleh kelompok 4. Bapak persilahkan si Siti rasanya yang mewakili. Persilahkan Siti. Reza buatkan Siti menjadi host. Silakan si Siti. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan kegiatan 3. Soalnya, sebuah kayu dipotong menjadi 5 bagian, sehingga membentuk sebuah barisan aritmatika. Jika panjang kayu terpendek sebesar 120 cm, sedangkan panjang kayu terpanjang sebesar 240 cm, berapakah panjang kayu sebelum dipotong? Informasi yang diperoleh dari soal, panjang kayu terpendek itu 120 cm, panjang kayu terpanjang itu 240 cm. Panjang kayu sebelum dipotong, U1 sama dengan 120 cm, U5 sama dengan 4 cm. Sebelum mencari panjang kayu sebelum dipotong, gunakan rumus barisan aritmatika, yaitu N sama dengan A tambah U kurang 1 dikali B. Untuk mencari nilai B, U sama dengan 120 cm, atau A, yaitu suku pertama, U5 sama dengan 240 cm. Jadi, dengan menggunakan metode substitusi, dapat menentukan nilai B terlebih dahulu. Mensubstitusi. A sama dengan 120 ke U5. U5 sama dengan A tambah U kurang 1 kali B. 240 sama dengan 120 tambah 5 kurang 1 dikali B. 240 kurang 120 sama dengan 4B. 120 dibagi 4 sama dengan B. Jadi, B-nya 30. Jadi, U2 sama dengan A tambah U kurang 1 dikali B. U2 sama dengan 120 tambah 1 dikali 30. U2 sama dengan 120 tambah 30. Hasil 150. U3 150 tambah 30 sama dengan 180. U4 180 ditambah 30 sama dengan 210. Hasilnya U5 sama dengan 240. Jadi, karena yang ditanya panjang sebelum dipotong, maka dijumlahkan.
U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan hasilnya 900 cm. Itu, Pak. Tidak, Pak. Ya, terima kasih pada Siti. Nah, itu yang disampaikan oleh Siti tadi, kegiatan 3. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain atau ada cara yang berbeda yang bisa disampaikan? Atau sama semua? Punya Reja, Pak. Punya Reja? Beda. Beda, ya. Beda bagaimana? Coba kamu share screen yang berbeda seperti apa? Silakan. Sudah Bapak buat jadi host. Punya Reja bedanya yang di ayo selesaikan yang menentukan B-nya, Pak. Ya, silakan sampaikan biar teman-teman lain tahu semua. Ayo selesaikan. Melaksanakan rencana pemecahan masalah. U1 sama dengan A sama dengan 120 cm. U5 sama dengan 240 cm. Tentukan B terlebih dahulu dengan rumus B sama dengan U5 dikurang U1 per U5 dikurang 1 sama dengan kurang 120 dibagi 4 sama dengan 30, Pak. Jadi, U1 sama dengan 120, U2 sama dengan 120 ditambah 30 sama dengan 150, sampai U5 sama dengan 210 ditambah 30 sama dengan 240. Maka panjang keseluruhan kayu yang sebelum dipotong ialah jumlahkan U1 sampai U5. Hasilnya 900 cm. Kalau yang bawah ini sama, Pak, cuman perbedaannya mencari B-nya aja. Oke, jadi perbedaan hanya menentukan nilai B ya. Kayaknya lebih gampang yang ini ya, bagaimana menentukan nilai selisih itu dengan cara seperti ini. Nah, jadi anak-anak, nanti ketika mencari B dengan soal seperti tadi, bisa dengan menggunakan cara Reja ini lebih gampang, jadi tidak menggunakan metode substitusi lagi yang agak panjang. Ya. Bagaimana anak-anak lain? Apa ada jawaban lagi atau sudah cukup? Bagaimana? Atau ada yang mau ditanyakan sama Reja? Herawati bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke, berarti itu adalah jawaban yang berbeda dari kelompok 2 ya, Reja ya? Kelompok 2 apa kelompok 3? Ya, kelompok 3. Nah, demikian dari hasil KPD yang kalian buat ya. Itu sudah dipresentasikan semua, hasilnya sudah bagus semua ya, jawabannya sudah bagus, ada jawaban yang berbeda. Nah, dari kerjaan tadi, dari pekerjaan yang kalian lakukan tadi ya, itu nanti kegunaannya di saat kehidupan sehari-hari kalian bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan atau deret aritmatika, terutama deret arit. Nah, anak-anak dari kelompok tadi ya, semua kelompoknya bagus presentasinya ya. Kita beri aplaus dulu untuk semuanya ya. Silakan. Kita kasih aplaus dulu semuanya, aktifkan mic-nya. Nah, jadi kalian harus tetap semangat ya untuk belajarnya. Artinya walaupun dalam keadaan daring kita harus tetap semangat bagaimana menjadi siswa yang punya kreatif dan inovatif. Kalian sudah bisa share screen dari Zoom, artinya kalian sudah menguasai teknologi yang digunakan pada masa sekarang. Nah, dari kegiatan ini, ya, ini ada soal ya untuk asesmen kita. Satu soal saja, kalian tentukan berapa suku pertamanya, berapa bedanya, berapa jumlah 10 suku pertamanya dari soal yang Bapak buat itu. Bapak kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab. Saya, Pak. Ya, Reja. Jadi suku pertamanya adalah 3, bedanya 3. Kita menggunakan rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 dikali B. Hasilnya 165, Pak. Itu untuk jumlah suku ke 10 ya? Ya. Ya, oke. Mana teman yang lain benar kan jawabannya? Benar apa salah? Benar, Pak. Oke, ya, jawabannya benar ya. Nah, itu yang hasil dari jawabannya si Reja. Terima kasih ya kepada Reja ya. Ya, Bapak minta kalian merefleksikan ya dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan tadi, apa yang bisa kalian refleksi dari kegiatan tadi. Silahkan, Bapak minta salah satu perwakilan dari kalian untuk merefleksi kegiatan kita. Silakan. Ya, Pak. Siapa yang bisa? Reja, Pak. Silakan, Ja. Ya, teman-teman, saya akan merefleksi kegiatan tadi. Di kegiatan 1, kita mempelajari
menentukan deretan aritmatika dan yang bukan deret aritmatika, menentukan sifat deret aritmatika dan bukan deret aritmatika. Yang kegiatan 2, kita menemukan rumus SN untuk lebih mudah menghitung deretan aritmatika. Di kegiatan ketiga, kita mempelajari rumus baris deret aritmatika dan cara mencari B yang lebih mudah, Pak. Ya. Cukup? Ada lagi? Atau ada saran atau bagaimana untuk pembelajaran kita? Dari saya sarannya sih Pak, kalau kita belajar deretan aritmatika ini di video pembelajarannya lebih banyak gambar Pak, supaya kami itu yang belajar tidak bosan. Oh ya, ya nanti terima kasih ya Reja sarannya. Nanti di kegiatan selanjutnya kita usahakan nanti bagaimana membuat pembelajarannya itu lebih menarik lagi. Jadi tinggal kita buat nanti di video pembelajaran. Terima kasih Reja ya. Nah, untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini, ya, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Iya, Pak. Siapa? Iya. Ya, coba ya silakan. Kesimpulannya adalah bahwa deret aritmatika adalah suku-suku yang dijumlahkan dalam barisan aritmatika dan selalu mempunyai selisih yang sama. Dengan menghasilkan rumus SN sama dengan 1/2N tambah 2A tambah N kurang 1 dikali B. Deret aritmatika juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekian Pak kesimpulannya. Terima kasih. Terima kasih ya si Zia sudah menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Nah, dari kegiatan kita hari ini, kalian Bapak berikan apa namanya tugas ya. Artinya ada tugas evaluasi nanti yang kalian kerjakan di LKPD yang sudah bukan LKPD. Soal evaluasi ada berbentuk esai, ada berbentuk pilihan ganda di Google Classroom. Itu nanti kalian kerjakan dalam waktu 45 menit. Silahkan nanti dikerjakan soalnya ya di apa namanya di soal di Google Classroom itu. Kemudian untuk materi selanjutnya ya kalian bisa mencari nanti tentang barisan dan deret geometri terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri. Silakan cari di Google seperti apa sih deret barisan atau deret dari sebuah geometri. Kalian catat, salin di buku, nanti pembelajaran selanjutnya kita melanjutkan materi tersebut. Bagaimana? Masih tetap semangat? Masih semangat ya? Masih, Jadi, sekali lagi, Semangat, Pak. kalau Bapak bilang SMK, bisanya 2 kali ya, terakhir sebelum kita akhiri. SMK! Bisa. Sekali lagi, kurang semangat nih, ulang, sekali lagi. SMK! Bisa. Ya, terima kasih anak-anak ya, sudah mengikuti. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, kita tutup dengan doa ya. Bapak minta salah satu untuk memimpin doa, yang laki-laki aja ya. Si Boy, Bapak minta untuk pimpin doanya Boy, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Silakan Boy. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Tahu Pak ya. Silakan Sebelum Boy. kita mengakhiri, ya Pak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya pada Boy sudah memimpin doa. Anak-anak, berakhir sudah kegiatan kita pada hari Ya Pak, ini. sama-sama Pak. Terima kasih sudah bergabung. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.